Dalam tata letak berorientasi produk, kita biasanya memang fokusnya kepada pembuatan assembly line. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan pertama adalah kalian wajib membuat yang namanya precedence diagram. Precedence diagram ini bisa kita dapatkan dari data di tabel ini, ya, tabel 9.2, di mana misalnya ya kita lihat A itu dikerjakan selama 10 menit, di mana A itu boleh dikerjakan kapanpun. Beda cerita dengan misalnya B. B itu dikerjakan kalau sudah buat A. Nah, jadi biasanya kalau seperti ini kita akan lihat dulu bagian kolom ini. Syaratnya apa? Nah, sekarang karena saya bisa lihat A itu tidak ada syarat apapun, sehingga saya akan menganggap ya sudah, saya buat A-nya dulu saja dimanapun saya mau. Dan jangan lupa diberikan waktu, keterangan waktu 10, terus ada strip tanda seperti ini artinya 10 menit. Kalau tanda petiknya jadi ada 2, itu berarti 10 detik ya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Oh, ada lagi nggak ya yang bisa saya buat kalau saya sudah buat A? Ternyata kan ada 1 dan ada 2, yaitu B dan E. Berarti kalau saya sudah bikin A, saya bisa buat yang namanya B dan juga yang E. B itu 11 menit, E juga 11 menit. Nah, selanjutnya yang akan saya lakukan, cek lagi. Ada lagi nggak? Nggak ada kan? Yang task must follow task list below-nya yang A cuma 2. Lalu saya akan cari lagi B misalnya. B itu ada 2 nih yang di kolom ini untuk C dan D. Berarti kalau saya sudah bikin B, saya bisa buat C dan saya bisa buat D. C 5 menit, D 4 menit. Oke. Apakah ada lagi? Udah, tidak ada. Berarti habis. Lalu berikutnya ya. Kan kita udah buat A, B, C, D, dan E. Nah, kemudian kebetulan ini ada 2 nih, C dan D. Berarti F hanya boleh kita buat kalau sudah bikin C dan D. Jadi bentukannya akan seperti ini. 3 menit. Lalu ada lagi nggak? Sudah ya. Berikutnya adanya adalah F untuk D. Berarti setelah bikin F, saya boleh bikin G. G itu waktunya 7 menit. Kemudian ada E nih. E untuk bikin H. Berarti saya anggap aja buat seperti ini. H-nya 11 menit. Lalu G dan H untuk bikin I. G dan H untuk membuat I. Waktunya 3 menit. Nah, ini bentuk precedence diagram namanya. Nah, cara kita mengecek precedence diagram kita sudah benar apa tidak, kita bisa lihat terbalik. Misal untuk I. I itu hanya boleh kalau udah buat G dan H. G dan H, clear. Terus H itu kalau sudah buat E. H kalau udah buat E, clear. G kalau udah buat F. G kalau udah buat F, clear. F kalau buat C dan D. F kalau udah buat C dan D, oke. E kalau sudah bikin A. E kalau sudah bikin A, oke. D kalau sudah bikin B. D kalau sudah bikin B, clear. C kalau udah bikin B. C kalau udah bikin B, clear. B kalau sudah bikin A. B kalau udah bikin A, clear. A kapanpun, oke. Berarti udah clear semua ya. Sini kita sudah clear semua. Jadi sudah fix precedence diagram kita seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan apa? Kita menghitung yang namanya cycle time. Nah, nanti kalian dikasih tahu bahwa kalian tersedia waktu 480
menit per hari dan butuh 40 unit. 480 menit per hari itu adalah yang kita sebut dengan production time available per day. Jadi di sini 480 menit per hari kita bagi unit required per day itu adalah yang ini ya, 40 unit per hari. Jadi cycle time-nya adalah 12 menit per unit. Oke. Nah, berikutnya kita hitung yang namanya minimum number of workstation. Ini rumusnya nggak usah bingung ya. Ini sama dengan total time ini. Ya, jadi intinya adalah total waktu yang kita butuhkan untuk mengassembly semua task ini. Jadi ini 65 menit dibagi cycle time-nya adalah 12 menit per unit. Oke. Jadi di sini kita dapat nilainya 5,42. Nah, sama halnya dengan orang, jumlah workstation itu nggak mungkin koma-koma. Maksudnya gimana? Bangunannya hancur sebelah, kan enggak ya. Jadi ini pasti akan selalu di round up. Jadi ini jadi 6 workstation. Nah, berikutnya yang harus kalian lakukan adalah dengan menggunakan data cycle time serta minimum number of workstation, kita akan mengarrange workstation untuk precedence diagram kita. Cycle time itu intinya adalah dalam satu workstation maksimal hanya boleh 12 menit. Jadi misalnya anggap cycle time kita ini angkanya enak ya, 12. Tapi misalnya ya, misalkan cycle time kita itu angkanya adalah 11,3 gitu ya. Ya jangan di round up ya, tetap 11,3 tulisnya. Karena itu akan mempengaruhi nanti pengarenan kita ya, di dalam precedence diagram. Misal contohnya gimana? Ingat yang harus dilakukan pertama apa? Apakah saya langsung boleh bikin workstation 1 di sini? Jawabannya adalah tidak boleh. Ingat, B hanya boleh dibuat kalau sudah buat A. Berarti paling aman saya akan membuat A terlebih dahulu. Betul? Nah, A itu waktunya 10 menit. Cycle time-nya 12 menit. Berarti masih ada spare 2 menit. Berarti apakah saya bisa combine dengan yang lain? Kalau kita lihat di sini tidak bisa ya. Tapi misal yang D itu jadinya 2 menit. Apakah saya boleh bikin workstation satunya adalah A dan D? Jawabannya tidak boleh. Karena ingat, D hanya boleh dibuat kalau sudah bikin B. B aja belum punya workstation, gimana kita mau bikin D? Ya, itu sesimpel itu. Nah, cuman misalnya andai kata B itu 2 menit. Boleh nggak ya saya combine A dengan B? Boleh jawabannya. Karena apa? B yang penting sudah bikin A. Karena dia di dalam workstation yang sama, berarti kita bisa arrange bikin A dulu baru bikin yang B. Jadi sesimpel itu. Nah, kemudian misal tadi yang B-nya 2 menit. Tadi kita punya cycle time-nya 11,8 menit misal. Apakah saya tetap masih boleh? Ya kan kalau dibulatin ujung-ujungnya 12 menit. Jawabannya tidak boleh ya. Kecuali B itu 1. Baru kita boleh combine. Ya. Jadi hati-hati sekali lagi. Karena memang tidak ada ya sudahlah. Workstation satunya adalah A, dimana total pengerjaannya 10 menit. Lalu berikutnya mau bikin workstation mana lagi nih? Workstation keduanya, saya mau bikin yang E. Boleh nggak? Boleh. Kan E yang penting udah bikin A. Atau saya mau bikinnya yang B dulu. Boleh nggak? Boleh. Yang penting B sesudah bikin A. Jadi mending yang mana? Terserah kalian. Ya.
Misal di sini yang jadi workstation 2 silahkan jadi 11 menit. Terus misalnya ini mau jadi workstation 3 boleh, ini 11 menit gitu ya. Kayaknya saya nggak mau jadiin workstation 3 deh, nanti aja. Boleh nggak? Boleh, mari kita coba lihat saja. Di sini kita punya data apa lagi yang belum dijadiin workstation. C dan D gitu ya. C tambah D itu kan 5 tambah 4, 9. F itu 3 nih, 9 tambah 3 pas nih 12. Boleh nih dicombine jadi 1. Jadi workstation misalnya 3 gitu ya, 12. Boleh? Boleh, silahkan. Asal bukan ditukar ya. Jadi misalnya ini workstation 2, ini workstation 3, itu yang nggak boleh. Ya, dilarang. Kemudian berikutnya yang belum G. Oke. G itu 7, I itu 3. Saya mau jadiin 1 aja kan pas 10 nih. Jadi workstation 4, 10 menit. Boleh nggak? Nggak boleh. I itu kalau udah bikin H-nya aja belum bikin. E-nya juga belum punya workstation. Jadi nggak boleh ya. Di berikutnya saya akan coba bikin workstation lain. Mau bikin H deh. Tapi E-nya belum. Ya udah, E dulu jadi workstation 4. 11 menit. Terus kalau H-nya yang saya jadiin workstation 5 boleh nggak? Boleh-boleh aja, nggak ada yang larang. Oke. Yang penting udah bikin E di workstation 4. Nah, berikutnya baru saya buat seperti ini. Jadi workstation 6 adalah 10 menit. Apakah boleh? Boleh. Ya, itu. Jadi, misalnya nanti kita harus membuat arrange ya. Coba di arrange workstation-nya. Boleh menggunakan precedence diagram yang sudah kalian bikin sebelumnya seperti ini. Langsung kalian bikin workstation-nya. Ya, nggak perlu capek-capek bikin ulang. Kalau kalian mau bikin ulang juga terserah. Ya, dibebaskan saja sesuai dengan waktu yang tersedia. Nah, jadi itu gunanya ada penentuan cycle time. Dan ini benar nggak ya? Minimum number of workstation kita ada 6 nih. Benar nggak? Ada 6. Oh, benar. Apakah kalau misalnya nanti jadi ada 7 workstation itu artinya salah? Jawabannya bukan. Kan namanya gak minimum, berarti boleh. Tapi kalau misalnya sampai kita cuma menemukan 4 workstation padahal minimumnya 6, itu tanda tanya besar. Ada yang salah nih. Seperti itu. Ya. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Kita mau mengecek apakah workstation yang sudah kita arrange ini efektif. Ya, kita menghitungnya dari efisiensi sih sebenarnya. Ya, jadi misalnya kita lihat ada 2 rumus nih. Kita bisa menghitung efisiensi dan idle time. Kalau kalian lihat isinya itu sebenarnya kurang lebih sama. Sama-sama ada task time, number workstation, largest cycle time. Task time, number workstation, largest cycle time. Ya, cuman beda penempatannya aja. Oke. Jadi ini bisa dihitung berbarengan. Menghitungnya menggunakan apa? Hasil dari pembentukan precedence diagram yang sudah kita buat ini. Bukan berdasarkan perhitungan ini. Bukan, ya. Jadi misal seperti apa? Misal kita pengen tahu task time. Task time itu sekali lagi adalah si total time ini ya. Itu task time. Berarti kita punya di sini 65 menit. Oke. Lalu berikutnya, actual number workstation. Judulnya juga udah aktual. Aktual berarti yang sebenarnya. Ya, sebenarnya kan kita ada 6 workstation di sini. Misal kita nanti jadi ada workstation ke-7 ya, aktualnya jadi 7 workstation. Ya, itu. Tapi karena tidak ya, sorry. Jadinya tetap aktual kita adalah 6. Oke, 6 workstation kaliin largest cycle time.
Jadi kita lihat di sini kan kita ada workstation 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Nah, kita lihat berapa ini masing-masing. Yang paling besar kita lah bisa tahu ada 12 menit. Misalkan largest cycle time-nya ini bukan 12 tapi 11. Ya, di sini tetap tulisnya 11 menit. Ya. Cuman karena berhubung ada 12, ya udah tulisnya 12 menit. Jadi ini ya, angka ini bukan dari angka perhitungan ini, tapi dari hasil precedence kamu. Oke? Setelah kita hitung, dapat hasilnya adalah 90,3%. Bagus atau enggak? Ya, itu tergantung dari yang kita punya. Misal bagus apa enggaknya itu harus ada pembanding. Misalnya sebelumnya 70, sekarang 90, ya bagus. Atau misalnya kita punya standar minimal 90, ya berarti udah bagus, seperti itu. Kemudian idle time. Nah, idle time sama nih. Aktual numbernya kan ada 6 workstation. Kalian largest-nya 12 menit. Ya. Lalu kurangin 65 menit. Jangan lupa yang di dalam kurung dulu yang dikerjakan. Jadi nanti hasilnya adalah 7 menit. Nah, ada cara lain gak ya ngitung idle time? Ada, cuman sebaiknya digunakan untuk kalau angkanya bulat ya. Kalau angkanya koma hasilnya suka agak berbeda. Jadi misalnya kita kan di sini list ya, workstation 1 kita 10 menit. Yang 2 11 menit, 3 12 menit, 4 11 menit, 5 11 menit, 6 10 menit. Jangan lupa kan cycle time yang kita punya itu adalah 12 menit ya. Berarti kita lihat aja, kita punya jatah 12 menit cuman pakai 10, berarti masih sisa 2, 1, 0, 1, 1, 2. Totalin aja berapa ini hasilnya, yaitu 7 menit ya. Itu cara melakukan perhitungan untuk tata letak berorientasi produk.